Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kami dari Fakultas Psikologi Gunadarma ingin menyampaikan materi psikologi kepribadian. Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama, biografi John Bowlby, teori kelekatan John Bowlby, dan kritik terhadap teori relasi objek. Yuk kita simak baik-baik. Sebelumnya, Sobat Mahasiswa ada yang tahu nggak sih siapa itu John Bowlby? Jadi, John Bowlby merupakan salah satu tokoh yang lahir pada tahun 1907, tepatnya di kota London, guys. Ia tertarik pada ilmu pengetahuan alam, kedokteran, dan subjek-subjek psikologi yang kemudian ia pelajari di Cambridge University. Setelah menerima gelar kedokteran, ia memulai praktiknya di bidang psikiatri dan psikoanalisis pada tahun 1933. Pada waktu yang sama, ia bergabung dengan pelatihan Melanie Klein di bidang psikiatri anak. For your information, selama Perang Dunia Kedua, Bowlby bertugas di militer sebagai psikiater loh guys. Lalu, di tahun 1946, ia ditetapkan sebagai Direktur Department for Children and Parents di Tavistock Clinic. Pada akhir 1950-an, ia menghabiskan waktunya di Stanford Center for the Advanced Study dengan mempelajari ilmu tingkah laku. Kemudian, ia kembali ke London, di mana ia tinggal selama beberapa waktu hingga kematiannya pada tahun 1990. Teori kelekatan John Bowlby. Pada tahun 1950-an, Bowlby merasa tidak puas dengan perspektif relasi objek, terutama pada kurangnya teori motivasi dan kurang empirisnya teori relasi objek. Ia menyadari bahwa teori ini bisa terintegrasi dalam satu perspektif yang evolusioner. Bowlby berpikir ia bisa memperbaiki kekurangan empiris teori ini dan memperluasnya ke arah baru, yaitu teori kedekatan. Bowlby sangat mempercayai bahwa proses kedekatan di masa kanak-kanak memiliki pengaruh penting di masa dewasa. Bowlby berargumentasi bahwa peneliti perlu mengkaji masa kanak-kanak secara langsung dan tidak bersandar pada hal yang sudah ada secara retrospektif pada orang dewasa. Teori kedekatan ini didasarkan pada pengamatan Bowlby yang menyatakan bahwa baik bayi manusia maupun bayi primata akan menunjukkan reaksi yang berurutan ketika dipisahkan dari pengasuh utama mereka. Bowlby mengamati bahwa ada 3 tahap kecemasan yang terjadi saat perpisahan. Yang pertama, tahap protes. Tahap ketika pengasuh bayi tersebut tidak terlihat, bayi akan menangis dan menolak ditenangkan oleh orang lain serta mencari-cari pengasuh mereka. Yang kedua, tahap putus asa. Tahap yang menunjukkan reaksi bayi ketika masih terpisah dari pengasuhnya, seperti bayi akan menjadi diam, sedih, pasif, lesu, dan bersikap masa bodoh. Yang terakhir, tahap melepaskan, yaitu tahap ketika bayi mulai bisa melepaskan orang lain secara emosional termasuk pengasuh mereka. Jika pengasuh mereka kembali, maka bayi tidak lagi mengindahkannya dan menghindarinya. Teori Bowlby ini berdasar pada 2 asumsi utama loh guys. Asumsi yang pertama yaitu suatu tanggung jawab dan hubungan pengasuh yang biasanya ibu harus menciptakan dasar rasa aman untuk anak. Bayi perlu mengetahui bahwa ia dapat bergantung pada pengasuhnya sehingga ia akan merasa aman. Hubungan ketergantungan ini berperan penting terhadap proses kedekatan antara pengasuh dan bayinya agar bayi dapat bertahan hidup. Lalu asumsi yang kedua yaitu suatu hubungan yang mengikat ataupun kurang mengikat menjadi internalisasi dan bertindak sebagai contoh mental bagi hubungan persahabatan dan cinta yang dibangun di masa depan. Bayi memerlukan lebih dari sekedar sel yang peka terhadap rangsangan pasif dari perilaku pengasuhnya meskipun perilaku tersebut mengupayakan keterikatan tertentu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gaya kedekatan atau attachment style merupakan suatu hubungan antar 2 orang, bukan sebuah karakter yang diberikan pada bayi oleh pengasuhnya. Bayi maupun pengasuhnya harus saling merespon dan mempengaruhi perilaku satu sama lain. Kritik terhadap teori relasi objek.
Teori relasi objek menjadi lebih populer di Inggris dibanding Amerika Serikat. Walaupun di Amerika teorinya masih tetap berkembang, namun pengaruh teori relasi objek tidak terlalu dirasakan secara langsung loh guys. Jadi gimana sih penilaian teori ini dalam penelitian? Pada tahun 1986, Maurice Bell dan rekan-rekannya mempublikasikan Bell Object Relation Inventory atau yang kita kenal dengan BORI, sebuah kuesioner penilaian diri yang mengidentifikasi 4 aspek relasi objek, yaitu alienation, attachment, egocentricity, dan yang terakhir, social incompetence. Sampai saat ini, hanya beberapa penelitian yang menggunakan BORI untuk meneliti relasi objek secara empiris. Oleh karena itu, teori relasi objek memiliki nilai rendah dalam kemampuannya menghasilkan penelitian. Meski demikian, dari aspek kegunaannya, teori ini cukup tinggi untuk memenuhi kriteria kok guys. Teori relasi objek ini berkembang dari teori psikoanalisis ortodoks, maka sama seperti teori Freud, teori ini menghadapi permasalahan dalam hal ketidakmampuannya untuk diulang atau diuji kebenarannya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan gagasannya didasarkan pada apa yang terjadi dalam diri psikis seorang bayi sehingga asumsi tersebut tidak dapat diulang untuk disangkal atau dibenarkan. Selain itu, teori relasi objek bernilai rendah dalam hal kesederhanaan atau parsimoni, khususnya pada teori Klein yang menggunakan frasa-frasa kompleks dan tidak perlu dalam mengekspresikan teorinya. Kegunaan yang paling penting dari teori relasi objek adalah kemampuannya dalam mengorganisasikan atau mengelola informasi tentang perilaku bayi. Melebihi kebanyakan pencetus lain, pencetus teori relasi objek berspekulasi terhadap bagaimana manusia secara bertahap menjadi lebih peka terhadap identitas diri mereka. Serta dalam hal konsistensi, setiap teori yang didiskusikan memiliki konsistensi internal yang tinggi, walaupun beberapa pencetus teori menyatakan ketidaksetujuannya dalam beberapa hal. Nah, dari video tadi kalian sudah mengenalkan siapa itu John Bowlby dan bagaimana sih kritik terhadap teori relasi objek. Sangat disayangkan sekarang saatnya kita berpisah nih sobat mahasiswa. Semoga pemahaman ini membawa dampak positif dalam keseharian kita ya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa!